Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Marc Marquez memasuki periode pemulihan usai sukses menjalani operasi keempatnya. Hari-hari Marc Marquez kini dipenuhi dengan program rehabilitas untuk mengembalikan kekuatan lengan kanannya. Pekan lalu pembalap Honda itu terbang ke Amerika Serikat dalam upaya terakhirnya untuk menyembuhkan cedera lengan kanan yang dideritanya sejak 2020. 3 operasi sebelumnya tak membuahkan hasil maksimal. Operasi dilakukan di Mayo Clinic, Minnesota, dan berlangsung selama 3 jam. Kendati rumit, Honda mengonfirmasi bahwa prosedur bedah berjalan sukses. Setelah menghabiskan 2 malam, Marquez akhirnya diperbolehkan pulang. Kini Marc Marquez telah berada di kediamannya di Cervera sejak 3 hari lalu. Dari foto-foto yang diunggahnya pada akun media sosial, Spaniard terlihat menggunakan arm sling atau penyangga tangan. Operasi berjalan dengan baik dan Dr. Sanchez Sotelo sangat senang. Marc sekarang sudah kembali ke Spanyol. Dia akan memulai pemulihannya secara perlahan, mengikuti instruksi dari dokter, ucap tim manajer Honda, Alberto Puig. Kami sangat gembira dia kembali ke rumah. Dan dia bisa mulai berpikir tentang pemulihan tulang humerus kanannya. Ada baiknya ketika Anda dapat segera kembali ke rumah dari rumah sakit, membatasi waktu jauh dari rumah Anda. Belum diketahui secara pasti kapan Marquez comeback ke paddock MotoGP. Fokusnya saat ini adalah penyembuhan tangan kanannya. Sembari melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau perkembangan pasca operasi. Puig menekankan proses penyembuhan pembalapnya itu merupakan faktor terpenting. Dia sendiri enggan menetapkan kerangka waktu tentang kemungkinan Marquez kembali berkendara di trek balap. Dokter mengatakan bahwa Marc perlu selangkah demi selangkah. Sejalan pemeriksaan berkala bersama dengan Dr. Samuel Antuna di Spanyol. Tuturnya, kedua tim medis bekerja sama dan ini sangat penting. Mereka akan mengevaluasi situasinya kurang lebih setiap 2-3 minggu. Prioritasnya sekarang adalah penyembuhan tulang dan menghindari komplikasi besar. Seperti putaran Grand Prix Catalunya lalu. Repsol Honda Team nampaknya bakal menurunkan lagi test rider Honda Racing Corporation, HRC, yakni Stefan Bradl, untuk seri Jerman dan Belanda. Dengan absennya, Marc Marquez, itu berarti untuk kali pertama sejak Dani Pedrosa pada 2012. Hal ini diprediksi akan ada pemenang baru di Sachsenring, Jerman. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. KTM mengonfirmasi Jack Miller akan memperkuat tim pabrikan mereka mulai MotoGP 2023 bersanding dengan Brad Binder. Teka-teki masa depan Miller akhirnya terungkap setelah tak mendapat kejelasan dari Ducati tentang bagaimana nasibnya bersama skuad utama Borgo Panigale. Awalnya, pembalap asal Australia tersebut hanya ingin bertahan dengan Ducati. Meski harus kembali ke tim satelit Pramac Racing. Menurutnya, itu sebuah skuad yang kuat dan dapat mengimbangi level pabrikan. Namun demikian, Pramac Racing tidak ingin berpisah dengan Johan Zarco dan Ducati juga belum tertarik untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Situasi ini memaksa Jack Miller harus membuka pembicaraan dengan pabrikan lain yang dapat menjaminnya meraih podium atau memenangi balapan. Di sisi lain, KTM menjadi salah satu yang tepat. Selain memiliki hubungan dekat karena memulai kejuaraan dunianya bersama pabrikan Austria itu di Moto3. Sosok Francesco Guidotti yang menjabat sebagai manajer tim KTM membuat ini dianggap sebagai pilihan yang tepat. Seperti diketahui, Guidotti merupakan sosok penting di Pramac Racing sebelum memutuskan pindah ke KTM awal tahun ini. Pria asal Italia pernah bekerja sama dan memiliki hubungan bagus dengan Miller. Oleh karena itu, Jack Miller memutuskan untuk menyepakati kontrak selama 2 tahun bersama KTM. Memiliki Jack bersama Brad Binder di tim kami berarti kami memiliki aset kuat lainnya.
kata Guidotti. Saya mengenalnya dengan baik. Saya tahu bagaimana cara dia bekerja dan apa yang bisa dia bawa ke dalam garasi. Saya yakin karakternya dan caranya berkendara dan mendorong akan membantu proyek kami meningkatkan performa KTM RC16. Seperti Brad, Jack adalah seorang pembalap murni. Dia akan menemukan batas dan maksimal dalam kondisi apapun dan paket apapun. Dia akan berusaha untuk meraih hasil dan itu adalah kualitas yang cukup langka. 2 musim berikutnya akan menarik. Lebih lanjut, Direktur Motorsport KTM Pete Beirer mengaku senang dalam membawa Jack Miller kembali ke timnya. Memiliki determinasi tinggi, diyakini ia dapat mengantarkan KTM ke level yang lebih tinggi. Tentu saja, kami sudah mengenal Jack sejak dia membuat kejutan dengan Aki, Ajo, dan program Moto3 kami. Merupakan kesenangan besar untuk membawa pembalap dengan kemampuannya ke dalam struktur MotoGP kami. Ujar Beirer. Dia meninggalkan kami dengan kesan positif dan kami tetap berhubungan. Pendekatan dan sikap Jack terhadap balapan sangat mirip dengan kami. Saya sangat bangga dia kembali ke Red Bull KTM dan dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk misi kami. Sementara itu pembalap KTM, Miguel Oliveira, sedang menjalin hubungan dengan pabrikan lain. Menyusul posisinya digantikan oleh Jack Miller musim depan. Oliveira baru-baru ini membenarkan bahwa pihaknya sedang menjalin kontak dengan Gresini Racing untuk kursi MotoGP 2023. Pemenang MotoGP Indonesia tersebut mengonfirmasi telah bertemu dengan bos tim Gresini Racing. Melaju di atas motor kompetitif adalah target saya. Saat ini Desmo Sedici yang paling kompetitif. Gresini memiliki tempat kosong yang mana bisa saya tempati musim depan. Ungkapnya, saya sudah bertemu dengan Nadia Gresini untuk saling mengenal satu sama lain. Tetapi belum ada apa-apa yang konkret. Keinginan saya mengendarai motor yang bisa memenangi balapan. Seandainya kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi, Gresini harus bersabar karena pembalap tersebut akan butuh masa adaptasi. Maklum saja pembalap yang belajar menjadi dokter gigi itu mengendarai KTM selama 6 tahun beruntun sejak berada di Moto2. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.